Di dalam menikah pun juga istilahnya itu harus betul-betul sesuai standar norma sosial. Jangan sampai kita usia 54 menikah dengan anak kecil yang belum haid, itu kan ya ini kan menyalahi jantraning jagat. Mengambil milik orang lain ini tidak boleh. Kalau milik kita diambil orang tentunya kan nggak boleh. Tentunya kita pun juga tidak boleh mengambil milik orang. Ini norma-norma sosial jantraning jagat. Rahayu. Para pemirsa yang kami hormati, kita berjumpa kembali di dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa yang saya hormati, saat ini kita akan mencoba bincang-bincang mengupas tentang kasampurnaning urip lan pati, atau kalau kita Indonesia kan menjadi hidup sempurna mati sempurna. Beberapa waktu yang lalu Yayasan Raket Prasojo diberi semacam hadiah oleh Bapak Bambang Dibdio Sumarto. Beliau asli dari Madiun tapi tinggal di Bandung. Beliau ini mentranslate serat kuno yang awalnya dalam bentuk sastra aksara Jawa kuno. Beliau translate menjadi memakai aksara Latin, yaitu serat kuno tersebut adalah Serat Kasampurnaning Urip lan Pati dengan judul Serat Wedo Sasongko. Beberapa para pemirsa ini banyak yang sudah membeli buku tersebut. Nah, bagi para pemirsa yang belum punya, ingin membeli buku tersebut, silakan hubungi nomor HP atau WA Yayasan Raket Prasojo di deskripsi. Nah, saat ini akan kita coba bedah. Buku tersebut sangat tebal sekali, kurang lebih beratnya hampir 2 kilo, sehingga tidak mungkin kita bedah dalam waktu yang pendek. Sehingga yang akan kita bedah, akan kita diskusikan saat ini adalah sebagian kecil saja tentang kasampurnaning urip lan pati, atau hidup sempurna mati sempurna. Nah, ini ketika kita teringat Bapak Bambang Dibdio Sumarto, beliau sudah meninggal. Kami atas nama organisasi Yayasan Raket Prasojo turut mengucapkan berbelasungkawa. Mudah-mudahan yang meninggal maupun yang ditinggalkan selalu mendapatkan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan buku hasil translate beliau akan terus kita kembangkan, akan terus kita kaji, karena memang peninggalan leluhur Nusantara, leluhur Jawa kuno. Beliau yang mentranslate, sehingga ilmu ini akan terus bermanfaat. Dan ini untuk mewakili para pemirsa tentang bahasan kita. Ini barangkali Pak, dimulai yang sepuh dulu Pak Suwarto untuk mewakili pemirsa, barangkali ada sebuah pertanyaan atau masukan. Pak Suwarto, silakan.
Rahayu. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Suwarto dari Purwodadi, Grobogan. Nggih. Yang saya mau tanyakan, bagaimanakah konsep hidup sampurna, mati sampurna menurut ajaran Jawa? Ya, terima kasih Pak Suwarto. Ini para pemirsa yang saya hormati. Pak Suwarto ini jauh-jauh dari Purwodadi Grobogan. Perjalanan kurang lebih hampir 12 jam untuk sampai ke Kota Malang. Turut di kegiatan kita. Bagi para pemirsa yang lain yang ingin hadir di kegiatan kita, silahkan. Kita terbuka untuk umum. Dengan catatan tentunya kita sevisi dan semisi. Gitu. Karena memang di organisasi kita ada aturan jelas. Karena tentunya yang kita patuhi, yang kita pegang adalah, yang dijadikan pedoman adalah aturan. Silahkan. Bagi yang pemirsa yang lain ingin hadir, ini dan Pak Suwarto dan Mas Eko Purwanto ini jauh-jauh dari Purwodadi Grobogan datang ke Kota Malang. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Agus, silakan Pak Agus. Ini. Rahayu. Rahayu. Saya Pak Gusyanto dari Seller Jondawu. Yang saya mau tanyakan, bagaimanakah proses untuk bisa hidup sempurna dan mati sempurna? Udah itu saja. Oke, terima kasih Pak Gusyanto. Nah, para pemirsa, ini cukup dua ini dulu. Nanti Mas Eko Purwanto dan Mas Purwanto berikutnya pertanyaannya. Bagaimana konsepnya kasampurnaan urip lan pati atau hidup sempurna mati sempurna di dalam ajaran Jawa? Ya. Konsepnya yang dimaksud dengan hidup sempurna adalah seseorang ini bisa dikatakan hidup sempurna ketika dia merui sakdurunge dan merui sakwise lan nglakoni jantraning jagat. Maksudnya bagaimana? Jadi seseorang itu yang dimaksud dengan hidup sempurna itu adalah ketika dia itu merui sakdurunge. Jadi dia mengetahui siapa seniornya, siapa sebelum dia. Sehingga sekaligus menjawab pertanyaan Pak Agus. Prosesnya bagaimana kalau kita ini ingin hidup sempurna? Sehingga kita lahir, kita tahu siapa orang tua kita. Kita tahu siapa leluhur kita, simbah kita. Simbah kita siapa, Mbah Buyut, Mbah Udek-udek, Mbah Gatung Siwur, Mbah Canggah, ya, dan sebagainya. Ya. Kita tahu siapa simbah kita, Mbah Buyut, Mbah Canggah, Mbah Udek-udek, Mbah Gatung Siwur, dan selanjutnya. Kita merui sakdurunge sebelum kita, senior kita. Merui sakwise, mengetahui junior kita. Sehingga prosesnya, kalau kita ingin hidup sempurna, tentunya ketika kita lahir dan kita mulai menyadari kehidupan ini, ya kita merui, kita harus tahu siapa bapak kita. Tidak hanya sekedar tahu karena perkataan orang lain. Karena diakui itu tidak. Banyak di antara kita tahu orang tua kita itu kan dari orang lain. Coba anak kecil, coba kita ini semua yang hadir di sini dan para pemirsa yang sudah punya anak, coba kita lihat secara detail, secara jeli. Coba anak kecil itu, apakah dia tahu orang tuanya, bapak ibunya, tanpa diberitahu oleh orang lain? Pasti anak kecil itu kan kadang-kadang diajari. Sebagai contoh, mamanya yang ngajari ibunya, "Nduk, le, itu lo bapakmu, itu bapakmu." Jadi si anak tadi tahu siapa orang tuanya dari orang lain, dari ibunya atau dari
keluarganya, dari bibinya, pamannya dan sebagainya. Begitu juga dia tahu ibunya. Yang memberitahu siapa? Kadang-kadang bapaknya atau mbahnya. Oh, itu ibumu. Ini baru tahu dari orang lain. Nah, sehingga dalam prosesnya kita tidak hanya sekedar tahu dari orang lain, tapi kita harus betul-betul tahu, betul-betul hamerui. Kita tahu, oh ini loh orang tua kita. Bukan sekedar diberitahu. Bagaimana caranya? Tentunya kita akan mencontoh. Tentunya kalau saya ini benar-benar anaknya bapak, tentunya ada beberapa hal yang saya mirip bapak saya. Bukan sekedar tahu karena diberitahu. Hamerui sadurungi. Nah, bagaimana kalau saat ini kita semua sudah tua, otomatis simbah kita kan sudah nggak ada. Ya kita datang ke pesarian. Kita tahu siapa nama beliau. Kita datang ke pesariannya. Kita nyekar. Bahkan di dalam konsep betul-betul hamerui, ini yang pernah saya alami. Saya beberapa kali itu ketika saya mencoba nyekar, setelah itu saya berupaya bagaimana sukmo sejati saya atau daya hidupnya Sutrimo itu berkomunikasi dengan daya hidupnya simbah saya. Ada komunikasi. Karena dalam konsep Jawa urip itu langgeng. Hidup itu kekal. Jadi simbah kita ini kan masih hidup uripe. Rogone udah meninggal. Karena raga itu dari tanah ya kembali ke tanah, tapi hidupnya kan masih ada. Dan ini bisa kita kontak, kita bisa berkomunikasi. Sehingga pernah terjadi itu, saya berkomunikasi lewat mimpi dengan seseorang. Nah, saya tanya bapak saya pada waktu itu, Pak, kok saya tadi malam tuh mimpi, beliaunya sosoknya begini-begini. Bapak saya mengatakan, loh, itu mbahmu canggah gitu. Karena saya bersyukur ketika saya lahir itu saya masih melihat mbah saya masih hidup. Saya masih melihat mbah buyut saya masih hidup dari garis bapak. Kalau dari garis ibu saya masih melihat simbah saya, mbah buyut, mbah canggah. Saya masih bisa masih hidup beliaunya ketika saya sudah dewasa, udah sekolah waktu itu, sudah ngerti lah walaupun belum dewasa. Ini sebuah keberuntungan tersendiri buat saya. Karena jarang orang yang bernasib seperti saya. Jadi ketika kita sudah mulai taruhlah usia 8 tahun, 9 tahun sudah mulai mengerti ya. Ini kita bisa melihat, bisa hamerui betul-betul secara kasat mata mbah kita, ya. Mbah buyut, mbah canggah. Kalau kita hamerui bapak ibu kita, banyak yang tahu. Walaupun ada kalanya orang tidak bisa mengetahui siapa bapak ibunya, karena lahir umpamanya dalam posisi yatim. Bapaknya sudah meninggal. Tapi kalau tahu bapak ibu kan masih banyak. Tapi kalau kita hidup masih hamerui betul-betul mbah buyut, mbah canggah, ini jarang. Dan saya termasuk orang yang beruntung itu. Dihamerui sadurungi. Terus hamerui sadurungi ini betul-betul tahu, bukan sekedar tahu karena diberitahu. Kalau kita tidak diberitahu, kadang-kadang kita nggak tahu siapa bapak ibu kita. Rata-rata hampir semua kita ini tahu bapak ibu kita kan kita diberitahu oleh orang lain. Coba kita renungkan. Kan tidak mungkin anak kecil itu dia tahu ini bapakku ibunya tanpa diberitahu oleh orang lain. Sehingga banyak terjadi umpamanya ini sebenarnya anak angkat.
Dia dipelihara oleh salah satu keluarga mulai bayi. Diberitahu orang, ini bapak ibumu. Ya tentunya si anak tadi kan menganggap ini bapak ibunya, padahal ini bukan bapak ibu kandung. Kenapa? Karena si anak diberitahu oleh orang lain siapa bapak ibunya, dan itu belum tentu bapak ibu kandung. Nah, ini kan kasusnya terjadi di anaknya Mas Purwanto ini, anak pertama. Kebetulan anaknya Mas Purwanto ini diasuh oleh kakaknya atau budenya. Kan waktu itu tahunya ya, oh ini bapak ibuku. Dia tidak paham kalau ini sebenarnya budenya. Jadi yang dimaksud dengan hidup sempurna itu hamerui sadurunge. Hamerui senior kita. Tapi hamerui ini betul-betul tahu, bukan sekedar tahu diberitahu oleh orang lain. Prosesnya cukup luar biasa. Tapi mohon maaf, paham ya yang dimaksud ini ya. Para pemirsa paham? Kalau nggak paham silakan tanya di komentar. Jadi kita tahu siapa bapak ibu kita betul-betul hamerui, bukan sekedar diberitahu oleh orang lain. Ini loh bapak ibu kita, bapak ibumu, bukan sekedar itu. Karena tentunya di situ akan ada sebuah kesamaan-kesamaan. Kalau konsep dunia modern barangkali DNA-nya sama gitu loh. Tetapi ajaran leluhur kita kan udah ratusan tahun, ribuan tahun belum mengenal istilah DNA, tapi di situ orang tua kita sudah diajarkan bagaimana kalau kita ini benar-benar anaknya si A, ya anaknya bapak ibu kita, tentunya ada sebuah garis. Sehingga kalau di dalam pewayangan Jawa itu namanya Bambang Irawan takon bopo. Pergiwo pergiwati takon bopo. Jadi di situ ada ajaran berproses. Benarkah Bambang Irawan itu putranya Arjuna? Di situ kan ada proses, bukan sekedar tahu. Sehingga di situ ada ujian oleh sang Arjuna, biasanya diuji. Kalau memang kamu anakku, aku beri tugas ini. Loh, karena memang anaknya Arjuna kan dia mampu menyelesaikan tugasnya. Ada sebuah nilai, ada sebuah kesamaan, ada sebuah benang merahnya. Bukan sekedar kita tahu, diberitahu, itu loh bapak ibumu. Sehingga ketika ada seorang anak seperti kasusnya putranya Mas Purwanto ini, anak yang pertama, karena diasuh oleh budenya, pak D-nya, ya dia taunya oh ini bapak ibuku, karena orang terus-menerus akan memberitahu ini loh bapak ibunya. Sampai suatu saat, suatu ketika ada yang keceplosan ngomong, oh iki anaknya Purwanto sing barepan. Baru dia kan akhirnya bertanya. Dia tanya ke siapa Mas Pur? Ke budenya. Nah, benar saya ini anaknya Cak Pur. Padahal dia anaknya kalau manggil bapaknya Cak Pur gitu. Ini nyata para pemirsa. Bagaimana kita ini kalau ingin hidup sempurna harus hamerui sak durunge, hamerui sak wise. Kita betul-betul hamerui, tahu. Bukan sekedar diberitahu. Ada proses di situ. Kalau di dalam cerita pewayangan banyak itu ceritanya itu. Bambang Irawan takon bopo, pergiwo pergiwati takon bopo, Wisanggeni takon bopo. Tapi oleh Arjuna tidak serta-merta diterima. Kalau memang kamu anakku, saya kasih tugas ini, mampu ndak? Dan ternyata mampu, gitu. Karena memang ada sebuah garis di situ. Hamerui sadurunge, terus hamerui sakwise. Kita tahu siapa junior kita. Sehingga bagi orang yang ingin hidup sempurna, konsepnya kan jelas. Kalau ingin hidup sempurna, itu harus mengetahui siapa junior kita. Hamerui sakwise. Otomatis apa? Kita harus ngelakoni jantraning jagat.
Apa itu jantraning jagat? Jantraning jagat itu ono awan ono bengi. Berarti kita harus menikah. Supaya juga kita mengetahui siapa junior kita. Jadi harus menikah. Kalau orang tidak menikah berarti dia hidupnya nggak sempurna. Karena dia tidak mengetahui siapa juniornya, siapa penerus keturunannya. Sehingga di berbagai budaya lain pun begitu. Berupaya bagaimana dia punya keturunan. Sehingga tujuan orang menikah itu bukan sekedar memadu kasih antara dua lawan jenis, tapi bagaimana dia punya keturunan. Supaya tidak terputus hidupnya, tidak terputus keturunannya. Bahkan kadang-kadang kalau sampai nggak punya anak itu harus mereka mengambil anak pungut. Nah, secara barangkali secara administrasi bisa tersambung anak pungut, tapi secara gen tetap tidak akan tersambung. Sehingga banyak yang melakukan banyak hal ini. Kalau saat ini bisa bayi tabung ya, untuk tetap mendapatkan keturunan. Atau kadangkala itu si laki-lakinya menikah lagi. Kayak seperti contohnya adalah Pakubuwono 10 yang menikahi karena usianya sudah sepuh, sudah 50 lebih, tapi tidak punya keturunan laki-laki untuk penerus pewaris tahta. Dan Pakubuwono 10 itu terkenal Raja Surakarta yang kaya raya. Bahkan dalam catatannya itu ketika Perang Dunia Pertama, Inggris punya hutang banyak, itu punya hutang ke Pakubuwono 10 untuk biaya perang. Tetapi walaupun Pakubuwono 10 itu kaya raya, tapi dia tidak punya keturunan laki-laki dari permaisurinya. Sehingga walaupun usianya sudah sepuh, sudah tua, beliaunya akhirnya waktu itu menikah lagi dengan putrinya Hamengkubuwono 7. Sehingga kalau para pemirsa itu sekali waktu rekreasi ke Keraton Kasunanan Solo itu ada fotonya itu. Pakubuwono 10 sudah sepuh, sudah 50 lebih, itu menikah dengan anak masih kecil, putri dari Hamengkubuwono 7. Demi apa? Demi hamerui sakwisi. Ini memang konsep Jawa. Bagaimana prosesnya? Itu tadi kita harus menikah. Nah ini Mas Eko Purwanto ini belum punya istri ini. Nah ini nanti barangkali ada pemirsa yang mau ini. Walaupun katanya perawan-perawan kasep enggak apa-apa. Jadi salah satu konsep hidup sempurna adalah hamerui sakwisi, juniornya. Bagaimana prosesnya? Ya kita menikah. Kita harus menikah untuk mendapatkan keturunan tadi. Terutama kalau dalam konsep Jawa yang berkonsep patrilineal, tentunya yang dibanggakan adalah keturunan laki-laki yang bisa meneruskan pewaris keturunan. Dan ini ternyata konsep Jawa kuno ini ternyata terbukti secara ilmiah, terbukti secara dunia medis. Ternyata benar yang bisa menurunkan DNA garis keturunan itu memang pihak laki-laki. Sehingga kalau umpamanya anaknya Mas Pur yang perempuan itu nanti menikah dengan laki-laki lain, itu secara secara biologis memang masih keturunannya Mas Pur, cucunya Mas Pur, tapi secara istilahnya DNA atau lupa saya istilahnya, itu sudah keturunannya dari suaminya. Jadi prosesnya harus menikah untuk hidup sempurna. Terus menjalani jantraning jagat. Jagat itu ada siang ada malam. Berarti orang harus menikah, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada orang yang tidak menikah berarti tidak sempurna hidupnya. Terus jantraning jagat itu tidak boleh mengambil milik orang lain.
Kita harus, yang kita miliki memang milik kita. Kita tidak boleh mengambil milik orang lain, apalagi secara paksa. Tidak boleh. Di dalam menikah pun juga istilahnya itu harus betul-betul sesuai standar norma sosial. Jangan sampai kita usia 54 menikah dengan anak kecil yang belum haid, itu kan ya ini kan menyalahi jantraning jagat. Mengambil milik orang lain ini enggak boleh. Kalau milik kita diambil orang tentunya kan enggak boleh. Tentunya kita pun juga tidak boleh mengambil milik orang. Ini norma-norma sosial jantraning jagat. Karena jantraning jagat itu sapa nandur ngunduh. Jadi kita tidak boleh nandur yang jelek, kita nandurnya harus yang baik. Terus bagaimana tentang itu tadi hidup sempurna, mati sempurna. Hidup sempurna sudah saya jelaskan bagaimana konsep hidup sempurna dan bagaimana kita berproses tadi untuk hidup sempurna. Terus bagaimana mati sempurna? Di dalam konteks budaya Jawa, mati itu ada 3 hal. Yang satu, mati winayah atau mati winanci. Jadi palastro winayah atau palastro winanci. Jadi meninggal memang sudah waktunya. Dan kadangkala itu pemicunya sederhana. Kadang-kadang cuman kesandung. Kadang-kadang cuman istilahnya itu sakit, cuman sakit biasa atau meninggal. Berarti itu meninggal yang sudah waktunya. Ini namanya mati sempurna. Meninggal atau mati yang sudah titi wancine, itu namanya mati sempurna. Ini pun di dalam ajaran Jawa, ini kalau seseorang tadi betul-betul sudah berilmu tinggi, kapan dia mati dia tahu. Ini mati sempurna. Mati yang memang sudah waktunya, bahkan sebelum meninggal pun dia tahu kapan dia akan meninggal. Jadi mati sempurna itu pun masih ada pilah-pilah 3. Ada yang tidak tahu, tapi memang sudah waktunya meninggal. Dan kadangkala pemicunya itu hal-hal yang sepele. Terus yang kedua, karena tingginya ilmu, dia mampu mengetahui kapan dia akan meninggal. Yang ketiga, karena dia sudah tahu kapan meninggal, kapan akan meninggal dunia. Dia menguasai ilmu moksa. Moksa itu adalah ilmu mengurai materi. Karena di dalam tubuh kita ini kan terdiri dari 4 materi. Tubuh kita ini. Materi tanah, air, api, dan udara. Dia urai materi tadi. Supaya tidak menjadi racun bumi. Tidak menjadi sampah di bumi. Dia urai. Ini mati sempurna. Mati sempurna masih dipilah menjadi 3 tadi. Terus bagaimana mati yang tidak sempurna? Mati yang tidak sempurna adalah ada 2. Mati dipaksa dan mati terpaksa. Yang dimaksud dengan mati dipaksa itu apa? Yaitu dibunuh. Entah dibunuh dengan cara dengan senjata tajam, ya. Entah dengan cara pakai senjata tajam, entah itu dengan diracun, ya. Entah itu dengan ditembak, ya. Ini mati dipaksa, mati dibunuh. Entah diracun, entah dipakai senjata tajam, entah itu ditembak, ya. Ini mati dipaksa. Terus ada mati terpaksa.
Mati terpaksa itu mati kecelakaan. Jadi mati terpaksa. Tentunya dua hal ini tidak mati sempurna, karena sebenarnya bukan waktunya. Gitu. Entah itu mati dipaksa, dibunuh, entah itu mati terpaksa karena kecelakaan. Nah, ini mau ada pertanyaan lagi, Mas Eko Purwanto, silakan. Iya. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Eko Purwanto dari Purwodadi Grobogan. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana cara mendapatkan guru pembimbing dan penuntun dalam menghadapi hidup sempurna dan mati sempurna. Ya, terima kasih Mas Eko Purwanto. Nah, ya, sekalian Mas Purwanto. Udah, enggak ada pertanyaan lagi. Oh, katanya tadi mau nanya. Udah. Oh. Nah, bagaimana kita untuk mendapatkan seorang guru, seorang panuntun? Ya kita harus pilah-pilah. Minimal kita lihat sang guru tadi, dari kriteria tadi, dia hidupnya sempurna enggak? Kita ketika mencari guru tadi, kita lihat dia hidupnya sempurna enggak? Kita lihat dia ini dia berkeluarga atau enggak. Nah kalau enggak berkeluarga berarti kan hidupnya enggak sempurna. Kita lihat seseorang tadi yang mau kita guruni, yang kita mau kita jadikan penuntun tadi, kita lihat dia berkeluarga enggak. Kalau enggak berkeluarga atau belum berkeluarga seperti Mas Eko Purwanto, berarti hidupnya kan belum sempurna, belum bisa jadikan guru. Terus setelah itu kalau kita mau jadikan guru kan tentunya kita telah lebih dekat lagi. Siapa bapaknya? Waktu sang guru tadi hidup itu sempat tahu siapa bapaknya enggak? Bukan sekedar tahu diberitahu orang lain loh ya, seperti yang saya jelaskan di depan. Sehingga bagi orang yang mohon maaf yatim piatu, ini tidak bisa dikatakan guru yang sempurna. Karena ketika dia lahir, kan dia tidak tahu siapa bapak ibunya. Dia hanya sekedar tahu, diberitahu. Oh, bapaknya kamu ini. Dia bisa menjadi guru, tapi tidak guru yang sempurna. Karena dia lahir tidak hamerui sadurunge seniornya. Tentunya kita ketika mencari guru harus kita pilih seperti itu, kita kaji seperti itu. Untuk kita dapatkan guru sejati, guru panuntun yang benar. Nah, setelah itu kita telah lagi. Orang ini cacat moral enggak? Dia pernah mengambil milik orang lain enggak? Dia pernah merusak pagar ayu enggak? Ini harus kita lihat untuk mendapatkan benar-benar guru yang bisa kita jadikan acuan. Kehidupannya bagaimana? Dia pemalas enggak? Karena urip itu kan obah. Jadi kalau seseorang guru kok pemalas, bahkan untuk kehidupan sehari-hari saja hanya jaga nilian, menunggu pemberian orang lain, oh ini tidak pantas jadi guru. Kehidupannya saja kadangkala dia butuh bantuan orang lain. Bagaimana dia akan membantu kita untuk mendapatkan hidup yang lebih baik? Tentunya ini yang harus kita cari dulu. Kalau umpamanya kita mencari guru yang sudah meninggal, umpamanya kita ingin mencari ada seorang guru yang walaupun sudah meninggal itu masih wejangan-wejangannya itu masih bisa digunakan sebagai contoh. Sebagai contoh namanya Soekarnoisme. Ini memuja-muja Soekarno. Kan kita lihat. Kan udah meninggal.
Atau kita melihat mencari guru lain yang sudah meninggal tapi ajarannya ini kadang-kala masih dipakai orang. Ya kita lihat guru tadi. Dia matinya sempurna enggak? Matinya sempurna enggak? Matinya dipaksa enggak? Matinya terpaksa enggak? Loh, kalau sang guru tadi setelah ditelaah hidupnya sudah enggak sempurna, matinya enggak sempurna, ya enggak layak kita jadikan guru. Oh, ternyata dia ini mati dibunuh, mendapatkan hukuman dari kerajaan sebagai contoh. Walaupun kalau kita bicara pembenaran, ini karena rajanya raja jahat sebagai contoh, raja yang sewenang-wenang sehingga dia dibunuh matinya. Ini kan pembenaran, dia mati pembenarannya apa? Karena rajanya raja yang sewenang-wenang memberi hukuman. Ini kan pembenaran. Tapi kebenarannya kan tetap dia ini mati dibunuh oleh raja. Terus lagi umpamanya dia ini mati diracun oleh pembantunya. Ya berarti ini kan juga tidak sempurna karena matinya diracun. Tentunya tidak layak kita jadikan guru yang sejati, panuntun agung. Karena matinya terpaksa atau dipaksa. Jadi mati yang tidak sempurna itu ada mati terpaksa, ada mati dipaksa. Mati terpaksa karena kecelakaan, mati dipaksa karena dibunuh. Kita bicara kebenaran, bukan pembenaran. Jadi secara ajaran Jawa itu tidak layak kita jadikan guru. Seharusnya kita mencari guru kalau yang sudah meninggal itu kita telaah meninggalnya bagaimana. Kalau meninggalnya memang sudah waktunya. Sebagai contoh tadi saya gambarkan Soekarno. Soekarno ini meninggalnya memang waktunya. Beliau benar dalam cerita itu di penjara oleh rezim Soeharto. Sakit oleh dokter itu, oleh rezim Soeharto itu tidak boleh diberikan obat, sehingga akhirnya ini dalam berbagai buku yang ditulis banyak pihak itu Soekarno ini dipenjara oleh rezim Soeharto. Ketika memang di sisi lain Soekarno sudah sepuh, sudah tua, dia sakit-sakitan. Ini tidak diberi obat-obatan selayaknya, akhirnya sakit terus meninggal. Ini kan meninggal tidak dipaksa, tidak terpaksa. Memang sudah waktunya. Bisa kita jadikan guru. Sehingga bagi penggemar yang suka selama ini Soekarnoisme, Bung Karno bisa kita jadikan guru, panuntun. Hidupnya sempurna beliau. Beliau lahir tahu siapa bapaknya, tahu siapa ibunya, tahu siapa ayangnya. Beliau ngelampaui jantraning jagat, dia menikah juga. Beliau juga tahu siapa juniornya, dia tahu siapa putra-putrinya. Dan beliau meninggalkan banyak jasa untuk bangsa ini. Dan meninggalnya beliau juga winanci. Tidak mati dipaksa, tidak mati terpaksa. Beliau bisa kita jadikan guru yang baik. Apalagi kalau kita bisa mendapatkan guru yang itu tadi, yang kedua tadi, meninggal pun dia tahu kapan dia meninggal. Apalagi umpamanya beliau itu guru yang moksa meninggalnya. Contohnya siapa umpamanya? Sabdo Palon, Noe Genggong, ini moksa. Ajarannya Sabdo Palon sampai sekarang masih dipegang teguh oleh banyak orang Jawa. Terus Jayabaya juga moksa. Empu Tantular juga moksa. Ini guru-guru hebat untuk leluhur kita orang Jawa, ajaran Jawa. Sehingga dalam video kita juga dijelaskan keyakinan atau agama saudara kita di Bali itu ajaran Jawa. Yang terakhir yang membawakan itu Dayang Nirata atau yang Sabdo Palon ke sana, ke Bali. Tetapi di Bali sudah ada ajaran sebelumnya, ajaran Bali yang membawakan Empu Kuturan. Nah, Empu Kuturan juga dari Jawa pada masa Kerajaan Airlangga. Tokoh-tokoh hebat di dalam ajaran Jawa itu.
meninggalnya pun sempurna, moksa, tidak hanya sekedar winanci tapi moksa. Juga punya keturunan yang jelas. Bahkan tercatat di lontar siapa keturunannya Dayang Nirato itu sampai tercatat. Sampai sekarang keturunan yang ke-20 sekian masih ada. Ini kan guru yang baik yang pantas kita jadikan contoh. Kita jadikan panuntun. Jangan kita mencari panuntun yang hidupnya nggak sempurna, mati nggak sempurna, jangan. Menolong dirinya saja nggak mampu kok akan kita minta tolong. Ya. Nah ini ada lagi yang ditanyakan Pak Suwarto? Ya, silakan Pak Suwarto kalau ada yang ditanyakan. Rahayu, kita tahu jenglot Pak ya. Yeah. Jenglot itu atau Bathara Karang itu atau katanya produk gagal moksa. Yang seperti ini itu termasuk mati yang bagaimana? Jenglot itu ada yang mengatakan bahwa ini adalah gagal moksa. Ini masih simpang siur sebenarnya tentang pemahaman jenglot itu merupakan moksa yang gagal. Apakah benar, apakah tidak? Karena sampai detik ini jenglot yang asli pun juga langka. Kalau jenglot palsu banyak. Jenglot palsu itu biasanya dibuat dari ini apa namanya kelelawar yang besar. Itu kan mirip itu. Sehingga kalau jenglot yang asli pun bisa dikatakan langka. Dan apakah benar jenglot ini merupakan orang yang moksa tapi gagal, sehingga akhirnya tubuhnya hanya mengecil, tidak mengurai? Ini pemahaman ini masih simpang siur juga, belum pasti. Tetapi kalau umpamanya toh benar ini moksa yang tidak sempurna, bukan gagal tapi tidak sempurna, sehingga masih menyisakan tubuhnya yang mengecil tadi. Yang jelas jenglot akhirnya kan memfosil, mengeras, dan itu menjadi materi, menjadi material. Nah, sukmanya, daya hidupnya kan tetap melanjutkan perjalanan. Nah, dalam melanjutkan perjalanan tadi kemana dan apa yang dia lalui? Ya kita semua nggak tahu, karena kita semua belum pernah mati. Tapi yang jelas Jandraning Jagat mengatakan nandur ngunduh. Kalau semasa hidupnya dia tuh menanam kebaikan-kebaikan, nandur pari ya tetap akan ngunduh pari. Tidak mungkin orang menanam padi akan panennya panen semangka. Dia akan tetap dalam melanjutkan perjalanan tergantung dari tanaman semasa hidupnya. Sehingga kalau kita semua ini ingin hidup sempurna, mati sempurna, ya tentunya kita harus menjalankan Jandraning Jagat tadi, nandur ngunduh. Kita harus nandur yang baik, menanam yang baik. Jangan sampai kita menanam kejahatan, menanam hal-hal negatif. Karena memang dalam konsep ajaran Jawa itu perbuatan kita tidak dikalkulasi, tidak transaksional. Oh, kita melakukan ini dapat reward, oh melakukan ini dapat sanksi, akhirnya dikalkulasi, transaksional. Di dalam ajaran Jawa tidak ada. Ajaran Jawa adalah siapa menanam akan menuai, nandur ngunduh. Kalau ajarannya transaksional ini kan ada kelemahannya, sehingga kadang-kadang udah saya korupsi yang banyak ya. Setelah itu hasil korupsi yang banyak tadi saya gunakan untuk saya salurkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Oh nanti dihitung, ditransaksional, dikalkulasi, oh saya masih untung. Sehingga akhirnya negara-negara yang berkonsep agamis seperti ini rata-rata korupsinya paling tinggi. Karena konsep hidupnya kalkulasi. Melakukan ini dapat reward, melakukan ini sanksi. Ya udah, korupsi yang banyak, nanti sebagian dari korupsi tadi disalurkan pada jalur keagamaan.
korupsi merajalela malahan. Tetapi kalau konsep Jawa enggak, nandur ngunduh. Sehingga dengan konsep nandur ngunduh ini orang tidak akan mau korupsi. Karena apa? Kalau saya mengambil milik orang lain, korupsi itu kan mengambil milik orang lain, milik negara. Kalau saya menanam padi, saya mengambil milik orang lain, saya korupsi, ya tentunya nanti milik kita pun akan diambil oleh orang. Bisa jadi saat ini kita enak, nyaman kita korupsi, nanti anak-anak kita akan menuai dari tanaman kita. Kalau berkonsep seperti ini tentunya orang kan takut mau menanam kejahatan, kejelekan, mau korupsi. Karena tidak mungkin akan kita transaksionalkan, kita kalkulasikan, tidak ada. Sehingga kalau kita ini melakukan korupsi, tentunya setelah kita meninggal, bahkan anak-anak kita kan mendapatkan cemoohan dari tetangga, dari teman-temannya. Oh, si A ini anaknya itu loh, si koruptor tadi. Tentunya hidupnya pun tidak sempurna, karena tadi dikatakan hidup sempurna itu tidak mengambil milik orang lain. Tidak mengambil yang memang bukan semestinya. Jadi untuk jenglot tadi, kalau dikatakan moksa yang gagal, enggak juga, tetapi moksa yang tidak sempurna. Nyatanya dia bisa moksa kok, mengecil ya, akhirnya menjadikan material, memfosil, tapi tidak sempurna, betul-betul terurai. Dan itu kan raganya, tetapi sukmanya tetap melanjutkan perjalanannya. Ngaten nggih Pak Suwarto nggih. Ya. Ada lagi yang mau ditambah? Pak Kus, Pak Seko, Mas Pur? Sudah. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita tentang kasampurnaning urip dan lan pati, atau hidup sempurna mati sempurna. Bagi para pemirsa yang kurang jelas, saya tunggu komentarnya di kolom komentar, atau yang menginginkan bukunya Serat Wedo Sasongko, tuntunan kasampurnaning urip lan pati, silakan hubungi nomor HP atau WA kami di deskripsi. Nanti admin yang akan menjawab, mengarahkan. Kami tunggu responnya. Dan bila mana kata-kata kami ada yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.